dengan bagaimana kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah sholat maghrib duduk untuk diteruskan kita belajar bersama-sama untuk mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah. Sebelumnya mohon maaf telat, meskipun rumah saya paling jauh. Tadi saya baru pulang pas ada maghrib sampai rumah, jadi mandi dulu dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah saya tetap bisa menghadiri. Jadi udah diposisikannya, ayo mau sengaja makan juga dari mana telat baik. Harus ada tekanan dulu kesibukan itu. Ya, saya sibuknya ada telatnya. Saya sudah. Kita akan melanjutkan kajian kita kaitan dengan masalah safar. Kalau semasa bulan lalu kita masih ingat bahasa tentang hadir pasti apa? Apa? Sutroh di dalam sholat. Untuk hadir wilujud, ya. Silakan nanti bisa bertanya kepada kami. Malam ini kita akan lanjutkan materi fikih ibadah kita kaitan tentang masalah safar. Ini sangat penting untuk saya bahas karena tidak sedikit mungkin di antara kita yang masih bingung kaitan dengan menjamak kosor sholat, itu sah untuknya, kasih atau untuk itu mau kosor sholat. Ini mungkin di antara pertanyaan-pertanyaan yang sering bahkan ada di sekitar kita. Nah, kaitan dengan safar ini kita akan membahas jadi beberapa bahasan. Yang pertama kita akan membahas apa itu makna safar. Yang kedua, bagaimana jarak yang disebut dengan kriteria safar. Dan jangan lupa juga kita akan bahas tentang adab-adab dalam bersafar. Ini semua ada pembahasannya. Kalau cukup waktunya saya bahas semuanya. Tapi kalau tidak cukup, kita lanjutkan di bulan depan. Baik, kita akan mulai saja, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk kepada definisi safar dulu. Safar itu apa, Bu? Safar mana? Safar itu perjalanan. Perjalanan mana yang dia? Perjalanan. Nah, kita bahas safar secara istilah, ya, secara istilah. Kita bahas safar secara istilah. Ini dalam istilah ulama fuqaha. Safar secara istilah itu adalah al-khuruju ala qasdi qadil masafah al-qasri syar'iyyati fama fawqaha. Safar secara istilah itu adalah keluar dengan tujuan menempuh jarak minimal secara standar syar'i, ya, yang sudah boleh mengqashar sholat. Lagi secara istilah safar itu adalah keluar dengan tujuan menempuh jarak minimal secara standar syar'i yang sudah boleh mengqashar sholat. Itu secara istilah. Nah, secara bahasa safar ini memiliki makna qat'ul masafatil ba'idah, ya, yakni memangkas jarak yang jauh. Kan kosong dan meringkas, ya. Jadi maknanya adalah qat'ul masafatil ba'idah. Secara bahasa safar itu memangkas jarak yang jauh. Ada juga para ulama mendefinisikan safar secara bahasa itu adalah jelas nampak. Artinya apa? Ketika orang melakukan safar, tabiat aslinya kelihatan. Ulangi, ketika seseorang melakukan safar, maka kepribadian aslinya lah yang akan muncul. Itu yang dimaksud. Paham, Bu? Paham tidak? Nah, ulang-ulang gitu. Paham. Jadi kalau orang melakukan safar, sesungguhnya dia akan menunjukkan karakter aslinya. Itu. Paham? Nah, makanya nanti secara syariat safar itu ada adabnya. Di antaranya tidak boleh sendirian. Dalam hadis Nabi, safar sendiri itu ditemani setan, safar berdua juga setan. Sebaiknya 3 atau lebih dari 3, begitu, ya. Tapi tidak usah Nabi itu sana nyari lagi pas kian kamu godaan setan, ya alhamdulillah, ya. Berarti bapak atau ibu yang biasa safar sendiri
sama sebenarnya. Bagaimana pada komisi sekian, bagaimana biasa ya dilakukan di proyek. Untuk korupsi, misalnya kalau menjaga korupsi, karena disebar sama di misalnya. Jadi sama itu akan melakukan perjalanan untuk satu tujuan yang baik dan dalam ketaatan. Nah yang pertama, ini sebenarnya banyak ada dari sahabat itu dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhazzab dari Imam Nawawi ada sekitar 62 adab, bagi saya dalam bahas semuanya itu ya, karena habis waktu kita ya. Sekitar 62 adab kata Imam Nawawi kaitan dengan sama. Yang pertama, hendaklah mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang pada ini apa? Niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala untuk satu tujuan yang baik. Tapi orang pada silaturahim kasih anis model kejadian semata-mata silaturahim untuk menghubungi orang tua. Niatkan innama a'malu binniyat. Dicatat setiap amal kita itu awalnya dari niat kita dulu. Ya. Tidak bisa kita ujung-ujung ya di tengah-tengah baru niat. Sebelum kita melakukan kaki dari niat, luruskan niat kita itu karena Allah. Namun silaturahmi, niatkan untuk silaturahmi. Ya. Kita introspeksi apa tujuan dari safar kita. Kalau sekira banyak kebaikan, lakukan. Tapi kalau tujuan safar kita justru banyak kemaksiatan bahkan maksiat, dosa, montong, tinggalkan, batalkan. Kamu yang safar dalam satu tujuan yang buruk, karena tidak akan tercatat sebagai satu kebaikan ya. Apalagi kita melangkahkan kaki keluar dari rumah menuju satu tempat beratus-ratus kilometer. Siapa yang menjamin kita kembali ke rumah dengan selamat? Kalau kita tidak niatkan semata-mata karena Allah. Lalu setelah, nah itu yang pertama. Apakah dalam rangka ketaatan atau kemaksiatan? Koreksi. Tujuan kita apa? Jangan sampai alih-alih kita melakukan safar justru terselip tujuan-tujuan yang mengundang kemurkaan Allah. Lalu kalau mudik yang tenang, silaturahmi yang pamer. Mudik kayak menyalurkan mobil anyar, mudik kayak menyalurkan pamajikan anyar. Kayak begitu, esoknya sudah naon. Kalau memang istrinya baru, ya boleh tidak? Kapan ada mobil istri yang baru kepada orang-orang di kampung daripada jadi fitnah, candak mudik ya. Jadi mudik itu jangan sampai salah kaprah dimaknai sebagai tradisi tahunan, alih-alih judulnya silaturahmi, tapi saling pamer pamerkan. Cuman kali-kali mudik ketemu teman lama obrolan udah pencapaian duniawi mana bisnis dan lain sebagainya. Tak perlu ngobrolkan itu apa mudiknya asal perlu galas penting gimana anak sehat pesan sabar. Ayo lagi sabar ayo begitu ya. Nggak penting ngobrolin dunia ya. Ditinggal ya tapi mobilnya dalam pesta di showroom ayo nanya enggak. Sumpah dari nanya mana yang mau pakai tinggal ya mobil mau pakai tahun 12 ya. Artinya niatkan kalau kita mudik itu semata-mata silaturahim, menjalin kebaikan dengan orang tua, dengan saudara, dengan kerabat kita di tempat daerah kita berasal. Kemudian yang kedua, tadi ikhlaskan niat ya. Yang kedua kata Imam Nawawi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah sebelum orang nyoba kencing istighfar, taubat dosa kurang ingat daya yakin dosa mah bisa ingat kabeh kurang kenyang. Iya. Sok Bu, Bapak jujur, bisa nggak mengingat satu persatu dosa kita sebulan ke belakang? Tuh, bisa. Jawabannya pasti tidak bisa. Ayah kadang-kadang orang yang melakukan dosa dan kezaliman antara sadar dan kesadaran. Ya. Antara sadar dan sadar dikeliman. Ingat dari yang kata, hari siapa mau ngabari makan di luar nanti makan, orang biasa. Alhamdulillah.
yaumil akhir itu orang udah sibuk dengan urusannya masing-masing. Menghadapi penghisaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beres kan? Ya, yang tak ada sebelum bersama itu. Kalau kita memiliki kesalahan, kita minta maaf. Kepada orang tua, kalau kita masih ada, kita minta doa. Para kami rumah kami balik aja. Doakan kami sisa mengampun kami. Bila kami gagal kelemahan. Terus kan? Ini banyak yang terabaikan. Mau saya kami orang tua sudah tidak ada, cukup doakan. Ya, begitu. Yang ketiga, ya, kita sebaiknya juga dalam keadaan bersabar menurut Imam Nawawi ini, hendaknya kita itu istikharah, ya. Nah, apabila salah seorang dari kalian, kata Nabi, ya, sudah berkeinginan untuk melakukan satu perkara, termasuk safar, maka hendaklah melaksanakan sholat 2 rakaat selain fardu, kemudian ucapkan doa, ya Allah, aku memohon pilihanmu dengan ilmumu, aku memohon kepada Engkau kemampuan dengan kekuasaanmu, dan aku memohon kepadamu dari karunia-Mu yang agung. Sesungguhnya Engkau berkuasa dan aku tidak berkuasa, Engkau maha mengetahui dan aku tidak mengetahui, dan Engkau maha mengetahui hal-hal yang gaib. Panjangnya, ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa perkara ini kalian berpergian dengan satu maksud atau tujuan, sebutkan di doa istikharah. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa perkara yang mau diurus sama Bapak ini disebutkan adalah baik bagiku, pada agamaku, kehidupanku, ya, maka takdirkanlah itu untukku, alias bermudah, ya Allah. Bapak dan Ibu pergi untuk satu tujuan, nyaman, sama, ngadu Allah Ta'ala, ya. Atau beres doa di musola wajib, misalkan Ibu mau berangkat setelah sholat Zuhur, ngadu Allah, ya Allah, Ibu tuh yang menguruskan sesuatu yang Bapak kayak kita pakai. Jikalau perkara ini baik bagiku untuk agamaku, ya, maka mudahkan ya Allah, ya, mudahkan bagi urusan itu. Mohon kepada Allah untuk dimudahkan. Karena masalahnya orang kesokan ada yang kemampuan diri sorangan, beres, beres, kedua kurang beres masalahnya. Insya Allah sekali, balik bereslah kekurangan. Itu udah ada kewajiban dan kesempurnaan. Ingat, orang tidak ada upaya. Apa-apa yang sudah dalam kepastian menurut pikiran kita, sampai bisa berubah kalau Allah berkehendak. Yakin itu? Yakin? Nah, maka kita beristighfar, mohon kepada Allah. Yang keempat, yang ada bersama itu, jangan menggunakan uang haram. Kata Imam Nawawi dalam kitabnya Majmu' Syarah Al-Muhadzab itu, jangan menggunakan uang haram. Jangan kita membeli tiket bus, tiket travel, tiket pesawat dengan uang yang tidak halal. Omat, ya? Karena apa? Karena uang itu akan membuat kebaikan dalam perjalanan tidak ada. Uang yang tidak halal itu akan mempengaruhi kebaikan kita dalam perjalanan. Selama orang di perjalanan yang lancar, yang lancar. Lancar. Tetapi sesuatu yang haram, uang yang haram yang diberikan untuk tiket pesawat, tiket bus, tiket travel, kereta didapatkan dengan cara yang haram, maka akan mempengaruhi kebaikan-kebaikan kita dalam perjalanan itu. Coba, kalau kita menempuh adab-adab ini, ya, minimal dari niat yang lurus, kemudian istiqomah, doa ibu menggunakan uang yang halal. So, ayat baik pertolongan Allah di jalan adalah sedang. Dan pasti harus bahwa itu pengalaman tentu sebenarnya. Di perjalanan banyak orang-orang baik yang Allah hadirkan. Tapi kalau kita beli tiketnya saja dengan uang yang tidak halal, maka akan rusak kebaikan-kebaikan kita pada saat maupun melakukan perjalanan. Alih-alih mendapatkan kebaikan, justru mendapatkan dosa. Begitu. Yang kelima, ya, mempersiapkan perbekalan yang baik. Apa perbekalan yang baik itu? Sebaik-baiknya bekal itu kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz
itulah kalau kita merasa masih keras hati dan lain sebagainya, kalau kita mau melakukan perjalanan apalagi jauh, sing yang catat tuh orangnya ditakdirkan begitu memilih dengan selamat. Dan sebaik-baiknya perbekalan itu bukan hanya tentu ya materi, tapi sebaik-baiknya perbekalan itu adalah takwa, iman di dalam hati. Sangat di perjalanan terusak pandangan orang. Kalau siapa Pak, kaum muslim sedang melakukan sama mereka, bukan bergerombol lagi pelakonan, apalagi yang samanya sendiri, ya, seueur setan mungkulkan. So bapak bilajeun ka Jawa, soalnya ada kereta, Jawa di sebelah, pakai gelis, baju rada seksi, bapak pertanyaan kami gitu. Kanggo pertama bapak jinapina, pada tukar-tukar, kata nanti alhamdulillah yang pada sini. Pasti bapaknya segala manusiawi, aku bayar dasar jadi ayah betul ngobrol. Awalnya itu begitu. Desa tukar tempat. Ini yang saya maksud, teruskan niatlah. Teruskan berhubungan ke Allah, kesadaran apa? Diperanakan di perjalanan atau apa? Dijauhkan harus sifatnya merawat itu di antara badan ini supaya berbuat dan kita tidak mau surga ini bakal begini supaya apa kita diperanakan itu Allah menjabatkan dipermudah berkali tangan bakal mendapatkan keselamatan. Allah dihalalkan. Kapan doa itu bisa merubah takdir ada. Jadi takdir bukan takdir yang mutlak ya, kematian. Doa itu bisa menghalangi takdir buruk. Tadinya bapak ibu balik ke sopetan, bulan tahun itu dengan doa di bapak memang nyaman. Si copet kalau aja ngobrol, jual masihan roti, orang terjadi terus terjadi kurang. Siapa yang merubah di copet ini? Allah. Ya, apalagi bapak ke Bandung, misalkan sering pakai mobil, pakai motor, itu apa orangnya bakal mulus setelah hidup di bumi. Kamu orang bisa doa korban, bisa korban ngomong, ditakdirkan di jalan, kecelakaan, niatan apa? Begitu kamu ini insya Allah syahid. Itunya, tak perlu dari dia. Nah, jika perjalanan kita ada untuk tujuan bisnis, ya, misalnya, maka penting bagi kita untuk memperdalam khasanah keilmuan kita kaitan dengan etika bisnis. Aku balik ke mana? Kami balik ke Amerika, balik ke bisnis, balik menangkan partner. Bisnis apa yang Bapak kerjakan? Ya, tambah keilmuan Bapak fikih dari ilmu bisnisnya supaya maslahat. Untuk tujuan bisnis, orang terbuka ilmu bisnis, deal-dealan, mahal, tidak tahu halal, oh ini teman-teman halal. Akhirnya apa terjerumus kepada perkara-perkara yang halal? Pelajarilah. Kalau naik tujuan bisnis, jual beli dan lain sebagainya, pahami ilmu jual belinya, transaksinya, jangan sampai timbul kedoliman, keculasan, kecurangan, oman, dan seukur meramati gede, apa? Ini pertanyaan di mana? Kapan mungkin dari tangan terus di lahir? Ayo nah beres. Di lahir, saya pernah bahas di sini mau tahu ahad bagi kita ini Pak Bu digantungkan flash disk di leher masing-masing. Itu Al-Quran loh. Yang kita tidak bisa lihat ini alat merekam dari mulai usia kita balik sampai kita meninggal. Oke, diputar flash disk ya kan? Dia berakhir. Mulai istilahnya yang flash disk semua. Flash disk buatan Allah itu super sakit. Di mana ketika kita melakukan kebohongan, kezaliman, fitnah, ghibah, namimah, semua di sini. Sampai dia berangkat aku, ya oke. Tetap pengadilan sebaik-baiknya pengadilan itu diamnya akhir.
Nah, kemudian yang berikutnya tadi yang 5 ya, ada 5 ya, 5 yang banyak. Iya deh, Wafi bertiga dong, saudara berapanya? 7 orangnya. Tadi kan berapa? Imam Nawawi katakan ada berapa? 62, 7 orangnya. Sepakat? Kan. Tawar Wafi sekali bilang atau 7 orangnya, 7. Ya. Yang keenam, bersama itu disunahkan, namun tidak mutlak. Hari Kamis atau urusan besoknya jalan-jalan mohon dia mau untuk satu tujuan yang tidak terikat dengan janji, sebaiknya sunnahnya di hari Kamis. Ustaz dari hadisnya kami dirugikan. Ya, hadisnya dari Imam Bukhari. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbu ay yakhruja yawmal khamis. Bahwa Nabi Muhammad SAW suka melakukan perjalanan itu di hari Kamis. Hadisnya dari Imam Bukhari. Dengan catatan, kalau kita punya janji hari Senin ya sudah. Kayaknya umur orang-orang sesuai sunnah Nabi Kamis, blunder atau bandingan yang milik jadi blunder. Ulah, ini berkaitan dengan nyawa yang tidak terikat dengan waktu. Sebaiknya mulai perjalanan itu di hari Kamis. Itu ya, itu sunnahnya begitu. Ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kemudian disarankan untuk memulai perjalanan di pagi hari. Hal semacam ini adalah waktu yang diberkahi. Nabi Muhammad SAW berdoa ketika hendak bersafar itu, ya Allah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di pagi hari mereka. Nabi merasa kalau berjalan dengan Kamis pagi, ya ini sunnahnya begitu. Yang ketujuh, adab safar itu adalah hendaknya kita itu berpamitan. Ya, Pamitan. kita menyampaikan kepada pasangan kita kalau tidak ikut ke anak-anak kita, lakukan kasih bagian bawa balik kakak atau yo, pada negara suku, lakukan sing panjangnya apa? Tilu konten. Anjing selesai, ayo. Ya, singgilan satu doakan tuh isi orang-orang. Atau lebih banyak itu anaknya kata tangga yang diberikan okyo, tapi lagi topi dari Jepang. Pertama, kami tetapi rada sombong. Sombong. Kami berikan Jepang. Ya. Minta doa ke tetangga kita titip, keluarga kita titip, keluarga kita. Ya, mohon doakan yang baik-baik. Ya, mulai sampai ke orang baik bukan masalah yang jauh didolimi kurang yang jauh didolimi kurang mana tadi dekat kurang ini katokyo lebih beja si bangga bersama ayo begitu jauhnya ayo Allah bilang dari jangan sampai kita dimakan sama orang yang didolimi oleh kita. Kalau kita merasa tadi kan ada yang berbagi berapa kita minta maaf dulu. Gue salah aja ini begitu kabarnya sudah lama ada sebutkan lagi isi bersama Bapak. Tapi itu sudah lama Bapak kayak ngomong tapi ibadah ada yang apa? Siap untuk melaksanakan hal semacam ini? Insya Allah. Nah, itu sudah bisa ya. Nah, sekarang saya ingin memanfaatkan waktu sampai 7 berapa kayak 52 Pak. 7 72 72 72 7 yang berapa? 2 menit. 2 menit? Oke, masih ada waktu ya. Nah, kaitan dengan safar ini yang tidak kalah penting ya. Kan kalau safar itu seorang mukmin diberikan rukhsah, keringanan usaha Allah melalui Nabi sunnah. Orang safar itu yang pertama mendapatkan keringanan boleh tayamum. Ulangi, yang pertama boleh tayamum. Jadi pemerintah Bapak di rest area kira-kira yang antri menunggu orang keperluan waktu tayamum. Karena tayamum itu bukan kaitannya tidak ada air di dalam sampah itu. Sunnahnya begitu. Kira-kira yang ribu antri tayamum
setan was-was membisikkan keraguan sing yakin dari iman sunnah bina atau memungkinkan berburu lebih baik itu ya. Jadi pemuda meninggali ini saya begitu ini saya obat kayak mana cara kayak saya di Nusa Parwa ya, karena sunnahnya memang begitu, bukan karena tidak ada air, justru karena ada air. Yang kedua, rusak bagi orang yang sabar apa? Boleh menjamak kosor sholat. Tapi tersabar itu kan sih di kosor. Kalau dijamak sewaktu-waktu asal tidak menjadi kebiasaan, itu juga harus apa alasannya? Ya. Menjamak di rumah sendiri, zuhur dengan asar, kalau ada betul-betul tertentu. Kali-kali boleh, tapi tidak untuk dibiasakan. Tapi jamak kosor khusus untuk musafir. Khusus untuk musafir. Berapa tadi kaitannya? Sudah berapa? 2 ya? Yang ketiga apa? Kalian tahu? Orang yang sabar boleh membatalkan sahur. Itu dalilnya ada semua dalam Quran. Ya. Ustaz, dalil kita boleh kosor sholat itu di mana? Kita buka dalam Quran surat An-Nisa ayat 101. Itu dalil boleh kita mengkosor sholat dalam keadaan di perjalanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalat. Allah berfirman, dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengkosor sholatmu. Ya. Ini adalah perintah dari Allah dan disertakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun beberapa dalil tentang safar di hadis Nabi itu tidak langsung Nabi yang mengatakan kalau kamu berpergian sekian mili maka kosorlah sholatmu, ke ayat di hadis Nabi itu. Muayyaman potret sahabat mewartakan apa yang dikerjakan oleh Nabi. Di antaranya Nabi selalu mengkosor sholatnya minimal di jarak 5 mil. Samil. Ulangi, ya. Jadi diabadikan oleh sahabat, diwartakan oleh sahabat dalam hadis-hadis yang sahih bahwa Nabi selalu mengkosor sholatnya minimal jarak yang dilakukan perjalanan itu 5 mil alias 5 kilometer. Oke, kita lanjutkan bahasannya supaya lebih dalam. Mudah-mudahan cukup waktunya. Ya. Nah, tadi saya bilang dalam surat An-Nisa ayat 101 itu dalil tentang bolehnya kita mengkosor sholat. Ya. Tetapi ayat ini belum cukup karena tidak menjelaskan sabar dengan berapa jarak jauh minimal, jarak tempuh minimal untuk boleh mengkosor sholat. Maka untuk lebih jelas ya, kita akan membaca sebuah hadis dari Anas bin Malik bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata beliau Anas bin Malik ya, meriwayatkan dalam hadis ini Bukhari Muslim, nanti bisa mau di googling mau punya kitab silahkan buka di rumah. Anas bin Malik mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat zuhur di Madinah 4 rakaat, perhatikan, dan di Dzul Hulaifah 2 rakaat. Siapa yang menginformasikan ini? Anas bin Malik. Anas berkata, aku mengira beliau Nabi di sana hingga subuh. Keterangan, itu bingung. Ibu dari bapak apa bingung dari mulai pelajarannya. Dzul Hulaifah itu adalah suatu tempat yang berjarak 3 mil dari Madinah. Ya. Menurut keterangan yang paling sahih, kapan sedang Nabi, kata Anas bin Malik, ketika di Madinah sholat cuma 4 rakaat, pasnya dari Dzul Hulaifah sholat asar bolong aja 2 rakaat. Jarak Dzul Hulaifah Madinah dan Dzul Hulaifah itu 3 mil, kata Anas, ya.
penduduk Madinah. Dan sesungguhnya Nabi sholat di Muzdalifah 2 rakaat karena beliau sudah berada dalam wow. Para kawan juga tinggi nggak masuk laut sama kilo. Tinggi nggak sih kilo kan 5 kilo. Kayak Bandung 10, 15. 20, 30, 25, 25. Pertanyaan Abi setelah sampai kebenaran ini balik mengkosong sholat. Tuh, yang kedua belum. Ini hadis Bukhari Muslim. Dan mengkosong itu tidak ada kaitan dengan alat tempur. Mengkosong itu kaitan dengan jarak. Bagaimana menjaga pesawat? Mana dia akan beri urusan. Sebab kosong sholat kaitan dengan jarak. Saya bisa berdiskusi dengan model pertama. Bagaimana menjaga pesawat? Tidak bisa. Karena kosong sholat itu kaitan dengan jarak, bukan kaitan dengan alat transportasinya. Video Bandung 30 km. Pertanyaan Abi sama Bapak, setelah saya sampaikan hadis dari Al-Fatihah ini, kalau suatu waktu ke Bandung, mau mengkosong sholat tidak? Mau mengkosong sholat? Yakin? Lamun telat. Yakin ibadah mah, karena ada panduannya. Ini sebenarnya masih saya ingin merangkum jadi 2 halaman, tapi 4 halaman bawah seperti ini pembahasannya khusus. Tapi tidak apa-apa, supaya berlanjut penasaran berkali alasan. Bulan depan harus kita beres ya Profesor. Saya sampaikan, jadi jangan ada lagi keraguan ngomong ke Bandung, kasih biru aja 5 kilo. Kurang lebih 5 kilo kasih biru itu Pak. Kalau Bandung, ya udah lebih. Kalau ya ngomong aku, ibu telepon di Malang, berangkat di telepon terus di Malang, ibu itu pada kasih habis, bagian di Jawa Kosong, sana Jawa Kosong. Ya, itulah sunnahnya Nabi. Nanti dikatakan oleh sahabat Nabi, ya, bahwa itulah sedekahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu kaitan dengan mengkosong sholat itu, tadi ayatnya yang surat An-Nisa 101. Ini kalau dibaca dalam tafsirannya, peristiwanya, asbabul nuzulnya, ini kaitan dengan kondisi tidak aman. Tapi salah satu pernah bertanya ke sahabat yang lain, sekarang sudah aman. Kalau tidak salah bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai khalifah, sekarang sudah aman. Apakah yang masih tetap berlaku? Maka itulah keringanan yang diberikan oleh Allah untuk kita. Kita bersyukur adanya sunnah yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Nah, ibu dan bapak yang berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu mil kalau ukuran 1 mil itu ukuran standar Inggris atau Amerika, itu kurang lebih 1 kilo 1,609 km. 1,609 km. Satu farsah, ada istilah farsah ya. Satu farsah itu sama dengan 3 mil. Dan 3 mil itu adalah kalau di aturan standar Amerika Inggris itu 4 kilo 4,827 km kurang bulat juga 5 kilo. Ya. Jadi gitu sunnah Nabi, perbuatan Nabi, sunnah fi'liyah Nabi diabadikan ke sahabat dan banyak hadisnya, bukan dari atas saja. Karena waktu tidak cukup kan ya, dan bisa penasaran. Oke, orang bahas lebih lanjut kaitan dengan kosong sholat. Yang penting sudah saya sampaikan tentang adab-adab kosong, adab-adab safar. Kemudian baru satu hadis ini yang setelah saya sampaikan kepada bapak dan ibu sekalian. Nah, sebelum saya tutup, ya, saya akan membacakan sebuah hadis. Ya. Ini hanya ada di dalam riwayat Imam Ahmad. Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, bahwasanya ia ditanya, nah ini yang saya maksud tadi. Ibnu Abbas ditanya, mengapa orang-orang safar itu sholatnya 2 rakaat apabila sendirian dan 4 rakaat apabila berjamaah dengan orang mukim? Maka Ibnu Abbas menjawab, itulah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, hadis ini,
kesimpulan para ulama, kesimpulan sekian. Kalau Bapak sedang musafir, memutuskan untuk berjamaah dengan mukminin, maka sempurnakan sholat rakaatnya. Kurang-kurang dari menggabung dengan mukminin, berjamaah piru sholat maghrib, kurang dari ngomong dua orang ada seberapa masalah. Akhirnya sholat maghrib di kosong. Ya. Mau di kosong apa patron kayak kumpul, bising ya. Aku enak terus dua dipotong jadi Dia ini gratis. Artinya apa? Ketika kita sabar, musafir itu orangnya. Sabar perjalanannya, musafir orangnya. Betulan musafir nama. Minta Musafir itu orang yang sedang melakukan perjalanan. Ya, kalau sedang musafir, ya kita berjalan dengan orang yang mungkin bisa kita ikuti. Gimana? Opanya opa. Kurang pas 2 rakaat pertama kita jual salam ya. Ada beberapa sholat yang ada sorangan, ada sholat gabung mungkin paham? Ini yang dia. Ini. Jadi kalau kita ikut sholat mungkin, ya sempurnakan sholat kita. Kalau kita ingin kosong, ya kita berpisah. Ya, sholat kosong sendiri begitu. Ya, jadi walaupun kalau mau orang yang musafir, minum sholat gabung mungkin, kurang orang sorangan tengah-tengah rakaatnya kebenaran begitu. Ya, paham? Iya. Ya, begitu. Sementara itu saja ya Pak, berarti masih banyak yang ingin saya sampaikan kaitan dengan kosor, jamak kosor sholat di dalam safar. Ada yang ditanyakan barangkali sebelum ditutup? Tetap Sampai gratis Ustaz, lamun sesepeda kan sepedaan jauh gitu. Eta niatna teh kumaha? Ya Allah. Kemana tujuannya? Ari ke Pangandaran. Kumaha? Gawe sepeda ke Pangandaran. Dia safar. Niat ari niati dieuna urang niatna naon silaturahmi teu olahraga. Mau yang mau sepedaan apa ini? Olahraga. Mau olahraga terus kan silaturahmi. Olahraga gitu. Wah, memang jadi Nyimpang ari. Silaturahmi we nya. Plus silaturahmi. Nah, minta izin ke ibunya ini untuk dijelaskan mereka silakan. Kan salah satu masalah. Nah, ulama bukan bapak angkat sepeda istri musuh di lumba sore sumangga banyak. Ada lagi pertanyaan lain? Silaturahmi. Baru satu hadis. Bandung lebih dari kilo dari sini. Oh ya, sudah itu jaman kosong. Iya, kalau kita berangkat dari sini ke Bandung, kebetulan sholat zuhurnya di Bandung, dari waktu asar di waktu zuhur. Ya, kita mah dari diri kita kan. Agama atau ibadah tidak meminta jawaban itu. Dari makhluknya asalnya berbicara yang dari itulah urusan dari Allah. Saya ingin sampaikan pada hari ini kata-kata terakhir dari sahabat Rasulullah SAW bahwa itulah namanya bahasa keringanan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sodako, bahasa sodako, kan ya? Munisoma orang melaksanakan di awal kali-kali, ya karena nyaman ambil sodako dari Allah itu jamak kosor. Ada lagi pertanyaan yang lain? Tapi jangan gini, wajib pilih kosong, sunnah. Siapa lagi kalau bukan menghidupkan sunnah kurang-kurang memulai? Karena Nabi Quran apa ya?